Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adinda Ramadhani Ningrum dengan NIM 3 digit terakhir 045 dari kelas Praktikum B, Prodi Teknologi Rekayasa Otomasi. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan gimana sih kontrol PID motor DC dengan Simulink. Oke, pertama kita masuk ke Pulse Width Modulation atau yang disebut dengan PWM. PWM digunakan untuk mengatur kecepatan motor DC dengan cara mengubah lebar pulsa sinyal digital tanpa mengubah besar tegangan sumber. Motor tidak merespon sinyal on-off secara langsung, melainkan merespon tegangan rata-rata yang dihasilkan dari PWM. Semakin besar duty cycle PWM, semakin besar daya yang masuk ke motor sehingga kecepatannya meningkat. Sebaliknya, duty cycle yang kecil akan menghasilkan kecepatan motor yang lebih rendah. PWM inilah yang menjadi output utama dari kontrol PID menuju motor. Selanjutnya kita akan masuk ke encoder 2 pin. Apa sih encoder 2 pin itu? Encoder 2 pin atau incremental encoder digunakan sebagai sensor umpan balik untuk membaca posisi dan kecepatan poros motor. Encoder menghasilkan dua sinyal pulsa digital yaitu pin A dan pin B. Pin A digunakan untuk menghitung jumlah pulsa atau pergerakan, sedangkan pin B digunakan untuk menentukan arah putaran motor. Cari pulsa encoder ini, Simulink dapat menghitung kecepatan aktual motor dan posisi poros yang kemudian dibandingkan dengan nilai referensi pada sistem PID. Selanjutnya, tetap di encoder 2 pin, itu pada sistem kontrol ini terkadang muncul nilai none, not a number. Misalnya saat pembagian dengan 0 atau saat sinyal encoder belum terbaca di awal proses. Untuk mencegah error dan ketidakstabilan sistem, digunakan MATLAB function none to zero yang berfungsi mengubah nilai none menjadi 0. Dengan demikian sistem tetap berjalan stabil dan tidak menyebabkan gangguan pada perhitungan PID. Selanjutnya masuk ke saturation dan integral anti-windup. Blok saturation digunakan untuk membatasi nilai output PID agar tetap berada dalam rentang yang diizinkan. Misalnya, PWM antara min 255 sampai 255. Tanpa pembatasan ini, bagi integral pada PID dapat terus menumpuk error, sehingga menyebabkan integral windup yang mengakibatkan respons sistem menjadi lambat dan tidak stabil. Untuk mengatasi hal tersebut, diterapkan integral anti-windup, sehingga ketika output mencapai batas maksimum atau minimum akumulasi integral dapat dikendalikan dan sistem menjadi lebih responsif serta stabil. Oke, kita masuk ke kontrol PID. Kontrol PID terdiri dari 3 komponen utama. Yang pertama, P, proporsional merespons error saat ini. I, integral menghilangkan error steady state. D, direflektif atau merespons perubahan error. Ketiga komponen ini digabungkan untuk menghasilkan sinyal PWM yang mampu mengendalikan motor agar mengikuti nilai referensi dengan baik. Oke, itulah penjelasan dari saya. Langsung saja kita masuk ke simulasinya. Bye. Oke, kita masuk ke perancangan dan implementasi PID speed. Kita awali dengan percobaan pertama, yaitu PID speed. Langkah pembuatannya dimulai dengan menentukan target kecepatan atau set point SP yang ingin dicapai oleh motor. Dalam baris kode, saya menghitung nilai error yang didapat dari selisih antara set point dengan kecepatan aktual atau speed saat ini. Nilai error ini kemudian diproses ke dalam 3 komponen, proporsional, atau P untuk merespon kesalahan saat ini, integral untuk mengakumulasi kesalahan masa lalu guna menghilangkan steady state error, dan direflektif D untuk memprediksi kesalahan di masa depan agar respon tidak berlebihan. Seluruh parameter ini dijumlahkan menjadi sinyal kendali PID yang menggerakkan motor melalui PWM. Demonstrasi grafik PID speed. Mari kita perhatikan demonstrasi grafiknya pada layar. Nah, di sini terlihat beberapa garis yang saling berinteraksi secara dinamis. Garis set point SP berwarna merah menunjukkan target yang saya berikan, sementara garis kecepatan atau speed berusaha mengejar garis tersebut.
Kita juga bisa melihat pergerakan nilai P, I, dan D yang secara aktif menyesuaikan diri ketika terjadi perubahan beban atau gangguan. Grafik error menunjukkan bagaimana sistem perlahan-lahan menekan kesalahan hingga mencapai angka 0. Dengan kombinasi tuning yang tepat, motor dapat berputar dengan kecepatan yang sangat stabil meskipun diberikan gangguan eksternal. Oke, selanjutnya kita masuk ke perancangan dan implementasi PID posisi. Selanjutnya kita masuk ke percobaan kedua, yaitu PID posisi. Berbeda dengan kecepatan, di sini target kita adalah menghentikan motor pada sudut atau posisi tertentu yang dibaca melalui data encoder atau ENC. Langkah pembuatannya tetap menggunakan basis logika yang sama, namun nilai feedback yang digunakan adalah posisi akumulatif dari encoder. Tantangan terbesar di sini adalah memastikan motor berhenti tepat pada titik target tanpa mengalami overshoot atau ayun terus-menerus. Saya menyesuaikan parameter Kp, Ki, dan Kd agar motor memiliki torsi yang cukup untuk bergerak menuju posisi target, namun tetap halus saat mendekati titik akhir. Demonstrasi grafik PID posisi. Mari kita lihat hasil demonstrasi pada grafik. Garis set point SP sekarang mempresentasikan posisi sudut yang kita inginkan. Misalnya 180 derajat garis encoder atau ENC menunjukkan pergerakan aktual motor yang bergerak presisi mengikuti target. Perhatikan grafik PI dan di bawahnya, komponen P akan besar di awal pergerakan dan mengecil saat mendekat target, sementara komponen I bekerja memastikan tidak ada celah kesalahan posisi sedikit pun. Melalui grafik error, kita bisa melihat betapa cepatnya sistem mencapai kestabilan. Demonstrasi ini membuktikan bahwa kendali PID sangat efektif untuk aplikasi yang membutuhkan presisi tinggi seperti lengan robot atau CNC.
Inilah grafik dari hasil percobaan yang dilakukan pada praktikum.